Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat Andra dimanapun berada, di video kali ini kita akan share atau kita akan bagikan kepada sobat Andra semua lanjutan dari materi kita yang sempat terhenti beberapa minggu yang lalu, dimana pada saat itu karena aku nggak bisa bagiin video yang untuk materi ini. Kenapa? Karena kita terkendala dengan papan tulis. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa lanjut lagi materi bahasa Arab kita kepada materi-materi selanjutnya. Baik, sebelumnya aku ingin tanya kepada sobat Andra semua dimanapun berada, kaifa halukum fi hadzal sabah atau fi hadzal yaum, yang artinya adalah bagaimana keadaan sobat Andra semua pada hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu kalam dan apa itu isim, ya, dan tanda-tandanya. Nah, untuk video kali ini kita akan lanjut materi kita. Masih tentang bab kalam juga di kitab Mukhtasar Jiddan. Namun kita berpindah materi, yaitu mengenai fi'il, ya, atau secara harfiah fi'il itu diartikan dengan kata kerja. Nah, sobat Anda semua, dalam mempelajari sesuatu apapun itu, perlu yang pertama untuk kita ketahui adalah mengenai ta'rif, atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia adalah definisi, atau lebih dekat dengan kita adalah pengertian. Nah, ketika kita mengkaji sesuatu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang kita kaji agar kita bisa memahami hal-hal yang selanjutnya. Baik, pembahasan kita kali ini adalah mengenai fi'il atau kata kerja. Nah, apa itu fi'il? Yang disebut dengan fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi zamanin wad'an. Nah, sekali lagi, yang disebut dengan fi'il itu adalah al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi zamanin wad'an. Nah, berbeda dengan isim. Nah, kalau fi'il waqtaranat, sedangkan isim adalah walam taqtarin. Nah, yang artinya apa? Fi'il itu adalah satu kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Nah, dia ada maknanya, lalu waqtaranat bi zamanin wad'an, dan dia itu terikat atau terkait dengan yang namanya waktu-waktu tertentu. Itu dia kalau fi'il dalam bahasa Arab. Berbeda dengan isim, dia tidak terikat oleh waktu, namun fi'il ini adalah waqtaranat bi zamanin wad'an, terikat oleh waktu. Itu dia perbedaan antara isim dengan fi'il. Nah, jadi tanda kutip bahwa fi'il itu tadi adalah punya makna tersendiri dalam dirinya, dalam lafaznya, dan dia itu terikat atau mengena dengan waktu. Oke? Nah, ingat, setelah kita mengetahui pengertiannya, maka kita harus mengetahui tanda-tandanya. Nah, dalam bahasa Arab ada yang namanya an-nahwu dan ada as-sarfu. Namun kali ini kita bahas tanda-tandanya mengenai an-nahwu dalam nahwu. Oke? Yang pertama adalah tanda-tanda fi'il itu sebelumnya ada 4. Yang pertama adalah qad. Nah, di sini kita sudah tulis qad. Yang kedua sin, yang ketiga saufa, dan yang keempat adalah ta'ut ta'nits sakinah, ya. Nah, namun sebelum kita beralih kepada yang selanjutnya, kita bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu mengenai qad. Nah, qad ini masuk ke dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sekali lagi, qad atau tanda-tanda fi'il yang pertama qad ini bisa masuk atau bisa digunakan ke dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, berbeda dengan sin, saufa, dan ta'ut ta'nits, yang mana kalau dia sin itu dan saufa hanya masuk ke dalam fi'il mudhari dengan mana istiqbal, masa yang akan datang atau masa yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir adalah at-ta'ut ta'nits sakinah, ta yang mati yang menunjukkan kepada perempuan, itu hanya masuk ke dalam fi'il madhi. Jadi qad nantinya kita bahas bisa masuk ke dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sedangkan yang kedua adalah sin dan saufa masuk ke dalam fi'il mudhari saja, dan yang terakhir adalah ta'ut ta'nits sakinah itu hanya masuk ke dalam fi'il madhi. Oke, sobat Anda semua mungkin sampai di sini paham. Kalau masih ada yang belum jelas atau yang ingin dipertanyakan, silahkan bubuhkan di kolom komentar agar kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari sobat Andra semua di video-video berikutnya nanti. Atau kita akan mengadakan review, atau kita akan mengadakan yang namanya pengulangan materi, pendalaman materi setelah satu bab nantinya selesai.
Oke, baik sobat Anda semua dimanapun berada. Yang pertama, qad. Nah, qad ini masuk atau bisa digunakan ke dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari. Perlu kita ketahui, fi'il madhi itu adalah digunakan untuk past tense dalam bahasa Inggris atau masa yang telah lalu. Sedangkan kalau fi'il mudhari itu adalah masa yang sekarang, present, atau masa yang akan datang atau future dalam bahasa Inggris. Oke. Yang pertama, qad itu bisa masuk ke dalam fi'il madhi, ada dua maknanya. Ya, ada dua maknanya. Nah, qad ini selalu berada di awal fi'il. Ya, kalau digunakan pun ke dalam fi'il, dia letaknya di awal bukan di akhir. Nah, kalau dia masuk ke dalam fi'il madhi, ada dua maknanya, yaitu yang pertama adalah lit tahqiq, yang kedua lit taqrib. Nah, jadi dua ini kalau masuk ke dalam fi'il madhi qad, maka di antara dua inilah maknanya. Maka ketika mengartikan satu bahasa Arab atau menggunakan kalimat bahasa Arab, kita harus mengetahui yang namanya qasdul hikayah atau tujuan dari cerita, tujuan kisah seperti itu ya. Nah, yang pertama, qad masuk ke dalam fi'il madhi dengan makna litahqiq, ini artinya sungguh. Nah, yang selanjutnya adalah untuk makna litaqrib yang artinya hampir ya. Namanya taqrib itu dari qarraba yuqarribu yang artinya mendekatkan gitu ya, hampir. Nah, kita beralih ke contoh agar lebih paham. Yang pertama, qad ini makna litahqiq jika masuk ke dalam fi'il madhi, kita ambil contohnya dari surah Al-Mu'min. Nah, ini contoh tanda fi'il yaitu qad yang masuk ke dalam fi'il madhi dengan makna litahqiq. Kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun, yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, jadi makna qad di sini menyatakan sungguh atau litahqiq, sebagian berpendapat bukan litahqiq namun sama artinya menguatkan yaitu sungguh. Berarti benar-benar beruntunglah orang-orang yang beriman. Itulah makna qad jika masuk ke dalam fi'il madhi. Nah, maka di sini makna qad itu adalah sungguh. Nah, ini dia makna qad dengan makna sungguh. Selanjutnya, yang kedua adalah qad dengan makna litaqrib, yang artinya adalah hampir, sudah dekat seperti itu ya, dengan makna litaqrib. Jadi qad ini dengan makna litaqrib masuk ke dalam fi'il madhi juga, menyatakan masa yang telah lalu. Apa contohnya? Contohnya adalah di lafaz bagian lafaz dari iqamah ketika azan, yaitu qad qamatis shalah. Nah, ini contoh dari qad yang masuk ke dalam fi'il madhi dengan makna atau arti litaqrib yaitu hampir. Maka qad qamatis shalah. Meskipun di sini menggunakan fi'il madhi itu artinya kan yang sudah lalu. Namun nyatanya iqamat itu dikumandangkan sebelum mengerjakan sholat kan. Kalau dibuang qadnya, maka arti qamatis shalah adalah sholat telah dimulai. Sedangkan sewaktu qomat itu sholat belum dimulai. Nah, itulah dia gunanya kita mengetahui tanda fi'il qad ini apa maknanya jika masuk ke dalam fi'il madhi. Maka maknanya adalah litaqrib, menyatakan hampir, sudah dekat waktunya. Maka yang tadi qomatis shalah artinya sholat telah dimulai, ketika dimasuki qad maka berubah artinya menjadi sholat hampir dimulai. Maka makna qad di sini adalah hampir. Oke, sobat Anda semua, sejauh ini paham? Maka makna qad jika masuk ke dalam fi'il madhi, satu litahqiq yang menyatakan sungguh, dan yang kedua adalah litaqrib yang menyatakan hampir atau sudah dekat seperti itu. Baik, itu dia mengenai fi'il madhi. Nah, selanjutnya qad ini juga bisa masuk ke dalam fi'il mudhari, menyatakan masa yang sedang berlangsung, present, dan masa yang akan datang, future ya. Jadi yang pertama, qad juga memiliki dua makna sebelumnya ya. Qad juga memiliki dua makna jika masuk ke dalam fi'il mudhari. Nah, sama dengan fi'il madhi memiliki dua makna juga. Oke. Yang pertama,
pertama, qad itu masuk ke dalam fi'il mudhari dengan makna lit takfir. Nah, apa itu lit takfir? Lit takfir itu menyatakan banyak atau sering, katsir gitu kan. Biasa orang gunakan syukran katsiran, terima kasih banyak. Nah, jadi takfir ini, makna qad ini bisa dengan takfir jika masuk ke dalam fi'il mudhari. Apa contohnya? Contohnya ini. Nah, ini dia contoh lafaz atau contoh kalimat kalam yang dimasuki qad dengan makna lit takfir, menyatakan banyak atau sering ya. Kita baca, yaitu qad yanjahul mujahidu. Qad yanjahul mujahidu, yang artinya adalah awalnya sebelum masuk qad maknanya adalah sukses atau berhasil gitu ya. Berhasil orang yang bersungguh-sungguh, atau orang yang bersungguh-sungguh itu akan berhasil gitu kan. Namun jika dimasuki qad dengan makna lit takfir, maka artinya adalah orang yang bersungguh-sungguh itu seringkali berhasil. Nah, jadi makna di sini, makna qad yang masuk ke dalam kalimat ini adalah sering atau banyak dengan makna lit takfir, itu dia. Nah, dan makna yang kedua adalah lit taklil, kebalikan dari lit takfir yang artinya adalah sedikit, qalil. Nah, berasal dari qalil, sedikit ya. Jadi qad jika masuk ke dalam fi'il mudhari dengan makna lit taklil, artinya itu menyatakan sedikit. Contohnya adalah contohnya adalah kita baca qad yasduqul kadzabu. Qad yasduqul kadzabu. Jika dibuang qadnya, maka artinya adalah pendusta itu berkata jujur ya. Yasduqul kadzab artinya pendusta itu berkata jujur. Nah, karena dimasuki qad, maka maknanya berubah, yang artinya adalah jarang sekali, atau pendusta itu jarang sekali berkata jujur. Nah, lit taklil ini tadi menyatakan sedikit atau jarang, sedangkan takfir menyatakan banyak atau sering. Nah, jika belum dimasuki qad, artinya adalah pendusta itu berkata jujur. Namun karena masuk qad, maka artinya jarang sekali, atau pendusta itu jarang sekali berkata jujur. Nah, maka arti makna qad di sini adalah jarang.